Tetap semangat walau belajar dari rumah. Yuk kita bahas soal-soal USBN Matematika. Soal ini berkaitan dengan konsep FPB dan KPK dalam bentuk pemecahan masalah. Nah, ciri-cirinya adalah kalau soal KPK dalam bentuk soal cerita itu biasanya berhubungan dengan waktu, jam, tanggal, bulan, tahun, seperti itu. Kalau soal FPB dalam bentuk soal cerita itu tidak berkaitan dengan waktu, berarti yang tidak ada jamnya, tidak ada tanggal, hari, bulan, tahun, seperti itu. Nah, kita baca soal ini. Nah, soal ini Ahmad ingin membagikan 150 butir kelereng merah, 60 butir kelereng biru, dan 90 butir kelereng putih ke dalam kaleng. Masing-masing kaleng berisi jumlah kelereng yang sama banyak. Pertanyaannya adalah banyak kaleng yang harus disiapkan Ahmad adalah. Nah, di sini soal ini tuh berkaitan FPB dan KPK. Namun dia tidak berkaitan dengan waktu, berarti harus kita selesaikan dengan cara FPB. Maka kita harus cari tahu FPB dari 150, 60, dan 90. Oke, kita akan cari tahu FPB dari 150, 60, dan 90. Oke, kita akan cari tahu FPB-nya dari 150, 60, dan 90. Nah, kita ingat lagi dengan kunci dari mencari FPB dan KPK menggunakan cara sisir, yaitu bilangan prima. Nah, bilangan prima ini yang harus kalian hafalkan. 2, 3, 5, 7, 11. Nah, gitu ya. Nah, sampai sini dulu. Oke, berarti kita harus membagi dengan angka 2 terlebih dahulu, karena ini bisa dibagi 2. 150, 60, dan 90 itu bisa dibagi 2. Oke, 150 bagi 2 sama dengan 75. 60 bagi 2 sama dengan 30. 90 bagi 2 sama dengan 45. Karena tiga-tiganya bisa dibagi 2, maka 2-nya dibungkus atau bulatkan. Oke, sekarang bagi lagi. Apakah masih ada yang bisa dibagi dengan angka 2? 75, 30, dan 45? Ada ya, 30 itu bisa dibagi dengan angka 2, maka kita bagi 2 lagi. Oke, 75 bagi 2 nggak bisa, maka kita tulis 75. 75. Oke, 30 bagi 2 sama dengan 15. 45 bagi 2 nggak bisa, maka tulis 45. Nah, 2 ini tidak usah dibungkus karena 75 nggak bisa dibagi 2, 45 nggak bisa dibagi 2, maka 2-nya tidak perlu dibungkus. Oke, selanjutnya apakah masih ada yang bisa dibagi 2? Enggak, maka kita akan maju ke pembagian 3. Apakah ada yang bisa dibagi 3? Ada, maka kita dibagi 3. Oke, 75 bagi 3 sama dengan 25. 15 bagi 3 sama dengan 5. 25 bagi 3 sama dengan 15. Nah, karena tiga-tiganya bisa dibagi 3, 75 bisa bagi 3, 15 bisa, 45 bisa, maka 3-nya harus kita bulatkan. Oke, sekarang apakah masih ada yang bisa dibagi 3? Ini 25, 5, dan 15. Ada ya. Nah, maka kita bagi 3. Oke, berarti ini 25, ini 5. 15 bagi 3 sama dengan 5. Ini 5 bagi 3 nggak bisa, maka tulis 5. 25 bagi 3 nggak bisa, maka tulis 25. Oke, karena 25 dan 5 tidak bisa dibagi 3, maka 3-nya tidak perlu dibulatkan. Oke, lagi sekarang apakah masih ada yang bisa dibagi 3? Nggak ada ya, berarti kita maju ke angka 5. Nah, berarti kita akan bagi dengan angka 5. Oke. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Oke, 5 bagi 5 sama dengan 1. Oke, 5
5 bagi 5 sama dengan 1. Nah ini ketiganya bisa dibagi angka 5, maka kita tulis, maka 5-nya kita bulatkan gitu. Oke, kita bagi lagi. Nah ini ada 1 yang belum jadi angka 1, maka ini harus kita habiskan dengan dibagi 5. Oke, 5 bagi 5 sama dengan 1. 1 bagi 5, 1, ini 1. Nah, berarti kita bisa peroleh di sini FPB-nya. Ingat, FPB itu yang kita mengalihkan yang dibungkus saja. Nah, ini 1, 2, 3. Jadi kita mengalihkan yang dibungkus saja, 1, 2, 3. Kalau KPK semuanya kita kalikan. Nah, berarti kita bisa mendapatkan FPB yang dibungkus aja ya, berarti 2 dikali 3 dikali 5. Nah, gitu. 2 kali 3 kali 5. Maka hasilnya sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. Nah, berarti ada 30 kelereng. Jawabannya yang B. Seperti itu. Untuk soal ini, soal ini masih berkaitan dengan FPB dan KPK dalam bentuk soal cerita atau pemecahan masalah. Nah, kita lihat, kita baca dulu soalnya. 3 buah lampu menyala bersama-sama pada pukul 6. Jadi ada 3 buah lampu nih, mereka nyala bersama-sama pukul 6. Lampu merah menyala setiap 5 menit. Lampu kuning menyala setiap 4 menit. Sedangkan lampu biru menyala setiap 3 menit. Ketiga lampu tersebut kembali menyala bersama-sama untuk kedua kalinya pada pukul. Nah, di sini soal FPB dan KPK-nya itu berkaitannya dengan waktu, maka harus kita selesaikan dengan cara KPK. Kenapa berkaitan dengan waktu? Karena ada menit, ada pukul. Nah, berarti ini berkaitan dengan waktu, maka harus kita selesaikan dengan cara KPK. Nah, kan dia nyala pertama kali pukul 6. Yang ditanyakan adalah kapan akan menyala bersama-sama lagi. Maka kita harus cari dulu KPK dari 5 menit, 4 menit, dan 3 menit. Nah, kita akan cari dulu KPK-nya. 5, 4, dan 3. Oke, nah seperti yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya, untuk mengerjakan soal KPK dan FPB itu harus hafal terlebih dahulu bilangan prima sebagai urutan untuk membagikannya dalam bentuk cara sisiran ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, ini adalah bilangan prima yang harus kalian hafalkan. Nah, sekarang kita mulai dari angka 2 terlebih dahulu. Oke, di antara 5, 4, dan 3, apakah ada yang bisa dibagi 2? Ada ya, berarti kita bagi 2 terlebih dahulu. 5 bagi 2 itu nggak bisa, maka tulis 5. 4 bagi 2 sama dengan 2. Oke, 3 bagi 2 sama dengan, nggak bisa ya, berarti tulis angka 3. Nah, maka 2-nya tidak perlu dibulatkan karena 5 dan 3 tidak bisa dibagi 2 gitu. Oke, kita garisi lagi, masih di angka 2. Oke, antara 5, 2, dan 3, apakah ada yang bisa dibagi 2? Ada ya, itu 2. Oke, berarti kita bagi 2 lagi. 5 bagi 2 itu nggak bisa, tulis 5. 2 bagi 2 sama dengan 1. 3 bagi 2 nggak bisa, maka tulis 3. Nah, ini ada angka yang tidak bisa dibagi 2, 5 dan 3, berarti tidak usah dibulatkan. Oke, berarti kita lanjut ke angka, masih di angka 2. Masih di angka 2. Apakah 5, 1, dan 3 ada yang bisa dibagi 2? Enggak ya, berarti kita maju ke angka 3. Oke. Apakah 5, 1, dan 3 ada yang bisa dibagi 3? Ada, berarti kita bagi 3. 5 bagi 3 nggak bisa, tulis 5. 1 bagi 3 nggak bisa, kita tulis 1. Oke, 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, ini ada angka yang tidak bisa dibagi 3, 5 dan 1, berarti tidak usah dibulatkan. Oke, berarti kita garis
isi dulu. Nah ini kita masih di angka 3 ya. Apakah 5, 1, dan 1 bisa dibagi angka 3? Gak bisa, maka kita maju ke angka 5. Nah angka 5, apakah ada yang bisa dibagi 5? Ada ya, berarti dibagi 5. Ini 1, ini 1, ini 1. Nah berarti ini ada angka yang tidak bisa dibagi 5, maka ini tidak perlu dibungkus. Nah berarti ini sudah selesai karena di bawahnya sudah menjadi angka 1 semua. Nah maka tadi seperti yang sudah Ibu sebutkan pada pembelajaran sebelumnya, kalau KPK itu mengalihkan seluruh pembaginya dari atas sampai bawah. Nah kalau FPB yang hanya dibungkus aja, karena di sini tidak ada yang dibungkus, maka tidak ada FPB-nya. Nah tapi ada KPK-nya. Nah KPK-nya sama dengan kita kalikan semua yang ada di pinggir sini ya. Oke, KPK-nya sama dengan 2-nya ada 2 ya. 1, 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3-nya ada 1, berarti kali 3 dikali 5. Nah gitu. Nah KPK-nya sama dengan 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 3 kali 5. Oke, 4 kali 3 sama dengan 12, 12 kali 5 sama dengan 60. Nah berarti KPK-nya sama dengan 60. Artinya ketiga lampu tersebut akan menyala bersama-sama lagi setelah 60 menit. Kalau kita tuliskan dalam bentuk jam digital itu sama aja dengan seperti ini. 60 menit itu sama aja dengan 1 jam. Maka kalau kita tuliskan dalam bentuk jam digital 01.200. Nah, dia menyala bersama-sama itu pukul 6 dan akan menyala bersama-sama lagi berarti 1 jam kemudian, maka ini ditambah 1 jam. Nah, maka hasilnya sama dengan pukul 7. Nah, berarti jawabannya yang D. Nah, seperti itu. Soal ini berkaitan dengan mengurutkan pecahan biasa. Nah, untuk mengurutkan pecahan biasa seperti ini, kita harus menentukan terlebih dahulu atau menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Kan di sini penyebutnya 8, 10, 25 dan 11. Nah, ini kita harus samakan dulu penyebutnya baru kita bisa mengurutkan. Nah, untuk menyamakan penyebutnya kita harus mencari KPK-nya dari 8, 10, 25 dan 12. Nah, kan kalian tadi sudah tahu bagaimana cara mencari KPK. Maka kita tinggal cari tahu saja KPK dari 8, 10, 25 dan 12. Nah, KPK-nya itu sama dengan 600. Nah, maka kita akan mengubah penyebutnya menjadi 600. Kita akan mengubah semua pecahan ini penyebutnya menjadi 600. Oke, kita mulai dari 3/8 terlebih dahulu. Oke, 3/8. Kita akan ubah penyebutnya menjadi per 600. Nah, seperti itu. Oke, 600 bagi 8 sama dengan 75. Nah, ini tinggal dikalikan saja 75 dikali 3 seperti itu. Nah, dengan 225. Nah, seperti itu caranya. Jadi 600 bagi 8 berapa? Nah, kalau sudah ditemukan baru dikali 3. 600 dibagi penyebutnya berapa? Baru dikali pembilangnya, maka tulis di sini. Nah, 3/8 berarti sama aja dengan 225/600. Nah, sekarang kita akan mencari yang 9/10. Oke. Yang kedua 9/10. Kita samakan penyebutnya menjadi 600. Oke. 600 dibagi 10 itu sama dengan 60. Nah, 60 dikalikan 9 sama dengan 540. Nah, berarti 9/10 sama aja dengan 540/600. Nah, sekarang kita akan mengubah
24 per 25. Nah, berarti 24 per 25. Kita samakan penyebutnya menjadi 600. Oke, sekarang 600 bagi 25 sama dengan 24. Nah, 24 kita kalikan dengan 24. Itu sama dengan 576. Nah, berarti 24 per 25 itu sama aja dengan 576 per 600. Nah, sekarang maju ke pecahan yang terakhir, 9 per 12. Oke, berarti 9 per 12 kita samakan penyebutnya menjadi 600. Oke, sekarang tinggal kita hitung 600 bagi 12 itu sama dengan 50. 50 kita kalikan dengan 9, maka 4 hasilnya 450. Nah, berarti 9 per 12 itu sama aja dengan 450 per 600. Nah, dari perhitungan tadi kita sudah dapatkan pecahan yang penyebutnya itu sama 600. 3 per 8 sama dengan 225 per 600. 24 per 25 sama dengan 576 per 600. 9 per 10 sama dengan 540 per 600. 9 per 12 sama dengan 450 per 600. Nah, kita urutkan pecahan ini dari yang terkecil. Oke, yang paling kecil di sini kan penyebutnya sudah sama ya. Berarti kita tinggal urutkan saja mana yang paling kecil di antara 225, 576, 540 dan 450. Oke, berarti yang paling kecil adalah ini. Yang ke satu itu. Lalu yang kedua adalah 450. Yang ketiga adalah 540 dan yang keempat adalah 576. Berarti urutan pecahannya dari yang terkecil 3 per 8, lalu 9 per 12, lalu 9 per 10, baru 24 per 25. Seperti itu. Berarti jawabannya yang D. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Soal yang ini itu berkaitan dengan operasi hitung, perkalian dan pembagian pecahan. Nah, di sini ada berbagai bentuk pecahan, ada yang pecahan biasa, ada yang pecahan campuran. Nah, untuk mengerjakannya kita harus mengubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Nah, di sini 3 per 4 sudah menjadi pecahan biasa, maka tinggal kita tulis 3 per 4 dikali, nah ini 1 4 per 5 belum jadi pecahan biasa, maka kita harus ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 5 kali 1 sama dengan 5 tambah 4 sama dengan 9, maka hasilnya 9 per 5. Nah, kita tulis di sini 9 per 5. Oke, dibagi. Nah, sekarang 1 per 2 kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, caranya 2 kali 1 sama dengan 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, berarti hasilnya 3 per 2. Nah, berarti di sini dibagi 3 per 2. Nah, ini adalah bentuk pecahan biasanya. Nah, selanjutnya kita harus mengubah operasi hitungnya menjadi kali semua. Di sini ada kali, di sini bagi. Nah, yang bagi ini yang harus kita ubah menjadi perkalian, gitu ya, dengan syarat. Nah, maka kita tulis dulu yang sudah menjadi kali ya. Berarti 3 per 4 dikali 9 per 5. Nah, ini baginya kita ubah menjadi kali. Nah, maka ini jadi kali, namun angka belakangnya harus kita balikan. Nah, itu syaratnya. Sebuah bagi dalam pecahan itu bisa dijadikan kali, tapi yang belakangnya, pecahan belakangnya itu harus kita balik. Ini kan asalnya 3 per 2, maka jadi 2 per 3. Nah, seperti itu. Oke, setelah semuanya menjadi pecahan biasa dan sudah dalam bentuk perkalian, maka kita bisa menggunakan yang namanya sistem coret. Nah, sistem coret di sini adalah pembilang dan penyebut itu bisa dicoret. Kalau
juga bisa dibagi dengan angka yang sama. Oke, Ibu berikan contoh. Contohnya di sini 9 sama 3 itu bisa dicoret karena dua-duanya bisa dibagi angka 3. 9 bagi 3 itu sama dengan 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi yang bisa dicoret, 2 sama 4. Nah, dua-duanya itu bisa dibagi dengan angka 2. 2 bagi 2 sama dengan 1, 4 bagi 2 sama dengan 2. Oke, nah ada lagi kah yang bisa dicoret? Tidak ada. Nah, berarti pembilangnya menyisakan 3, 3, 1. Penyebutnya menyisakan 2, 5, 1. Nah, setelah ini barulah kita bisa mengalihkannya. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke, berarti tinggal kita kalikan. 3 kali 3 kali 1 sama dengan 9. Berarti 9. Oke, selanjutnya 2 kali 5 kali 1 sama dengan 10. Berarti tinggal kita tulis di sini 9/10. Maka jawabannya, karena ini 9/10 itu tidak bisa diperkecil lagi atau tidak bisa juga diubah menjadi pecahan campuran, maka jawabannya 9/10. Maka jawabannya yang B. Seperti itu. Soal ini itu berkaitan dengan perbandingan, maka ada rumusnya. Rumusnya yaitu perbandingan yang ditanyakan bagi atau perbandingan yang diketahui dikali angka di soal. Perbandingan yang ditanyakan perbandingan yang diketahui kali angka yang ada di soal. Nah, pada soal ini kita mengetahui bahwa seorang pedagang memiliki buah durian dan mangga dengan perbandingan 4/3. Maka D banding M itu sama dengan 4/3. Nah, jika jumlah kedua jenis buah tersebut 70 buah, banyak buah mangga adalah, nah berarti kita bisa mengetahui yang ditanyakan di sini adalah buah mangga. Buah mangga itu perbandingannya 3 ya, nih M sama dengan 3. Nah, sekarang yang diketahui adalah jumlah kedua jenis buah, maka perbandingannya adalah 4 tambah 3 sama dengan 7. Karena kedua jenis, berarti durian tambah mangga, maka perbandingannya juga harus ditambahkan. 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, angka yang ada di soal itu adalah 70 buah. Nah, kalau ini itu perbandingannya 4/3. Nah, ini yang disebut angka yang ada di soal. Baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita lihat bersama-sama di sini. Nah, rumusnya adalah perbandingan yang ditanyakan terlebih dahulu. Nah, karena yang ditanyakan buah mangga dan perbandingannya 3, maka kita tulis di sini 3 per. Nah, setelah itu perbandingan yang diketahui. Karena di sini yang diketahuinya adalah kedua jenis buah, maka perbandingannya ditambahkan 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, berarti di sini 3/7. 3/7 dikali. Nah, di sini dikalinya adalah angka yang ada di soal. Nah, angka yang ada di soal itu adalah 70, maka di sini kali 70. Nah, setelah ini barulah tinggal kita mengkotretnya atau menghitungnya. Nah, di sini 70 itu bisa dibagi dengan angka 7 ya. 70 itu bisa dibagi dengan angka 7. 70 dibagi 70 itu sama dengan 10. Nah, 10 bisa kita kalikan dengan angka 3. Maka hasilnya sama dengan 30. Tak hasilnya maka 30 buah untuk buah mangga. Maka jawabannya adalah yang